Masyaallah muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratul mukarramin, seluruh jajaran pimpinan dan seluruh keluarga besar Pajakan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula kita semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan yang tentunya kesalahan yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau diturunkan ke bumi ini sesuai dengan skenario yang memang Allah buat, agar manusia menyadari bahwa sesungguhnya ia adalah makhluk surga. Ia diciptakan untuk surga dan kita diharapkan kembali ke tempat asal kita, yaitu di surga. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran kepada kita. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Maka perjalanan panjang menuju surga itu digambarkan oleh Allah lewat pribadi Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Yang menarik dalam proses taubatnya Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi, ketika Allah mengajarkan kalimat-kalimat kepada Nabi Adam agar senantiasa setiap orang menyadari dan mau mengakui kesalahan. Karena dengan mengakui kesalahan saja bagian daripada pengakuan akan dirinya yang serba lemah, dan ada zat yang maha sempurna yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seringkali di dalam praktek ibadah salat kita disuruh untuk mengakui kesalahan dengan kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, agar manusia terhindar dari sifat iblis, yakni kesombongan yang tidak mengakui kesalahannya, tidak mau mengaku bersalah, dan tidak mau mengakui kelebihan orang atas dirinya. Maka Nabi Adam diajarkan oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Kami menyadari telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Jika Engkau tidak kasih sayang kepada kami dan mengampuni kami, kami akan jadi orang yang rugi. Bahwa kesalahan adalah merupakan tipikal yang memang ada dalam setiap diri manusia. Tapi justru jadikan kesalahan itu sebagai jembatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam kemudian mengatakan, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu, mengakui kesalahanku, dan dengan nama Muhammad, maka terimalah taubatku." Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Dari mana kau tahu nama Muhammad, padahal ia belum aku ciptakan?" Maka kemudian Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, di tiang arasy aku melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tulisan itu juga terdapat pada pintu surga. Daun pintu surga tercatat kalimat La ilaha illallah, yang di dalam hadis Nabi bahwa jarak antara satu daun pintu dengan pintu lainnya adalah sebagaimana jarak antara hijir antara Hajar Aswad dengan Basrah, yakni sekitar 1272 km. Kalimat itu, kata Nabi Adam, "Ya Allah, aku tahu bahwa apabila ada nama yang disandingkan dengan namamu, aku yakin dia bukan orang sembarangan. Ketika ada makhluk yang disandingkan dengan namamu, ya Allah, aku yakin dia adalah orang yang engkau cintai, engkau yang memuliakan." Maka kemudian kata Allah, "Betul ada, Muhammad adalah kekasihku. Oleh karena itulah maka aku terima taubatmu dengan wasilah engkau mengambil nama Muhammad sebagai penyebutan atas taubatmu kepadaku." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa kita mesti bersyukur dan bergembira hati karena kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama itu pun adalah nama yang penuh dengan berkah dan penuh dengan makna. Imam An-Nasaiburi dalam kitab Mustadraknya ditanya tentang nama Muhammad. Imam Naisaburi mengatakan nama Allah ada 4 huruf dan Muhammad 4 huruf. Disamakan jumlah hurufnya dengan nama Allah agar keseimbangan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi 24 huruf, 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 24 huruf yang menunjukkan kepada kita jika kalimat itu bisa menjaga si pembacanya selama 24 jam, atau setidaknya kita diminta untuk selalu mengingat itu dalam 24 jam. Karena hanya kalimat itulah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Kalimat itulah yang kemudian menjadi garansi seseorang bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in jana wa in syaraqa." Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri. Menunjukkan bahwa kalimat absolut tidak pernah bisa dipatahkan oleh apapun. Ketika kalimat itu terpatri di dalam hati kita, maka siapa yang bisa mencegah kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah? Siapa yang berani mengotak-ngatik nama Allah? Dan siapa yang berani mengganggu kalimat itu ketika dia tersimpan di dalam hati kita? La yaskuru ma'a ismillah syai'un. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka kata Imam Nasaiburi, 4 huruf dalam nama Allah, 4 huruf nama hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keistimewaan di dalamnya. Kemudian beliau merinci setiap hurufnya. Yang pertama,
huruf mim pertama dari nama Muhammad adalah manallah 'alal mu'minin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah. Allah itu bersifat Al-Mannan. Al-Mannan itu artinya memberikan anugerah. Pemberian anugerah adalah sesuatu pemberian yang didasari dari penghormatan dan kemuliaan. Ketika Allah memberikan Muhammad kepada umatnya, itu berarti menunjukkan Allah ingin memuliakan umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka diberikan nabi yang spesial, anugerah kepada kita. Sehingga kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Syajah, beliau mengatakan hadis qudsi, abdi lam yashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata alaih. Hambaku tidak dianggap bersyukur kepadaku jika dia tidak mensyukuri orang yang menjadi asbab dan wasilah turunnya rahmat Allah kepada alam semesta, yaitu Nabi. Maka kemudian kita selalu mengungkapkan kegembiraan itu dengan mengadakan maulid, dengan bersalawat kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita dianugerahkan seorang nabi yang menjadi garansi kehidupan dunia akhirat kita menjadi selamat. Maka mim yang pertama, manallahu 'alal mu'minin, anugerah Allah kepada orang beriman. Setiap nabi ketika Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Rasulullah, maka mereka selalu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa beberapa kali mengajukan keinginannya agar menjadi umat Nabi Muhammad. Karena begitu banyak keistimewaan yang dibawa oleh Rasulullah dan kita nikmati sebagai sebuah fasilitas keistimewaan dengan kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan segala siksa, bencana menyangkut kekufuran dan kefasikan serta dosa yang dilakukan oleh umatnya ditunda oleh Allah kelak nanti di akhirat saja. Adapun sekarang bila terjadi sesuatu adalah ujian dan musibah untuk mengingatkan kepada kita agar kembali kepada perjalanan ibadah kita, hanya ingin supaya kita pada jalur yang benar. Maka kita diingatkan dengan berbagai ujian, musibah dan segala macamnya, bukan berupa bentuk siksaan bagi kita. Kemudian huruf H dari nama Muhammad adalah hakimun baina khalqihi. Ada yang mengatakan halimun ala khalqihi. Jika dimaknai adalah hakimun baina khalqihi, beliau adalah yang memutuskan hukum di antara makhluknya. Al-Quran dan seluruh kitab samawi yang diturunkan, 104 kitab diturunkan oleh Allah, semuanya ada pada Al-Quran. Seluruh isi kandungan ajaran-ajaran agama samawi masuk di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi diutus kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, malaikat, bangsa jin, binatang, seluruhnya Nabi diutus kepada mereka, walaupun hanya irsal tasrif, ada irsal taklif. Nabi diutus itu ada dua, ada irsal taklif, ada irsal tasrif. Irsal taklif adalah di mana Nabi diutus memberikan beban kewajiban kepada makhluk jin dan manusia. Sementara kepada makhluk lain Nabi irsal tasrif, diutus dalam rangka memuliakan. Artinya siapapun makhluk ciptaan Allah di alam semesta selalu punya fungsi hikmah yang Allah berikan. Kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang, terhadap lingkungan, karena mereka adalah makhluk yang juga ibadah kepada Allah dengan caranya sendiri. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu walakin la tafqahuna tasbihahum. Benda apapun bertasbih kepada Allah dengan bahasanya sendiri, hanya kalian tidak mengerti bahasanya. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengomentari sebuah ulat, seekor ulat, kata Nabi Daud alaihissalam, apa tugasmu ulat? Kau hanya bikin gatal orang aja. Lalu
Lalu jawaban ular itu mengatakan, wahai Nabi Daud alaihissalam, aku punya kewajiban untuk bersalawat kepada Nabi setiap hari 10.000 kali, berzikir kepada Allah 10.000 sekali sehari. Itu menunjukkan bahwa mereka punya tugas beribadah kepada Allah dan patut untuk segera juga bagi kita memuliakan dan juga menghormati keberadaan makhluk lain selain manusia dan jin. Maka Nabi hakimun baina khalqihi, yang apabila diberikan makna Nabi adalah halimun baina khalqihi, beliau adalah orang yang hilim. Hilim adalah sifat santun yang melebihi sifat sabar. Kalau kita mungkin ketika ditanya kita mengatakan, apakah sabar ada batasnya? Ya batasnya ya nggak sabar. Karena seringkali kita sabar dengan hitungan, sekali saya sabar, 2 kali saya sabar, yang ujung-ujungnya nggak sabar juga. Tapi kalau halim atau hilim adalah sifat santun yang pada puncaknya menjadikan seorang nabi. Kadal halimu ayyakuna nabiyan. Hampir saja orang yang hidupnya santun itu jadi nabi. Dalam rangka bersabar untuk pribadinya. Tapi tentu ada batasnya ketika beliau bersabar untuk agamanya. Beliau selalu marah jika agamanya yang diusik. Tapi beliau akan selalu bersabar jika berkaitan dengan pribadinya sendiri. Berapa kali beliau dilempar tai onta oleh orang Yahudi ketika hendak pergi ke masjid. Tapi tidak pernah membalasnya, bahkan mengunjunginya ketika si Yahudi itu sakit. Orang pertama yang mengunjungi menjenguknya adalah Rasul. Maka akhirnya orang Yahudi itu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah itulah kemudian Nabi punya halimun baina khalqihi, sifat santun kepada makhluk. Ketika ada jenazah Yahudi sedang diiring di bawah, sedang digotong, kemudian Nabi lihat, Nabi berdiri, kata sahabat, ya Rasulullah, itu akan adalah Yahudi. Kenapa engkau berdiri? Lalu Nabi mengatakan, dia manusia, aku manusia. Hargai sesama manusia, walaupun berbeda keyakinan. Mari belajar, dia juga akan kembali. Dia kembali kepada yang menciptakan, kita juga akan kembali kepada yang menciptakan. Masalah amal, kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf mim yang kedua dari huruf Muhammad, kalimat Muhammad adalah mahis sayyi'at. Artinya adalah menghapuskan berbagai kesalahan. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10 rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abul Hasan As-Sazili, pendiri tarekat Saziliyah, ketika ditanya, wahai Imam, apakah membacanya harus serius atau dalam keadaan bercanda? Kemudian Imam Sazili mengatakan, walaupun engkau bercanda, ketika membaca salawat itu Allah tetap hargai dan tidak pernah mengurangi pahala yang engkau baca. Dan satu-satunya kalimat doa yang tidak pernah tertolak dari siapapun adalah salawat kepada Rasulullah. Sehingga Allah terlebih dahulu mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya itu adalah merupakan ayat khabariyah, ayat berita yang menunjukkan bahwa aku ini Allah bersalawat kepada Nabi. Maka di ujung kalimat itu ada perintah sallu, bersalawatlah kalian. Kenapa demikian? Karena setiap lantunan salawat yang kita bacakan, Allah bersihkan hati kita, Allah kemudian kabulkan 100 hajat kita dunia akhirat. Dan yang menjadi garansi kita akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Maka ketika baginda Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah,
ada satu pertanyaan dan permintaannya kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan umatku nanti? Maka kemudian kata Allah, aku akan ciptakan malaikat yang tugasnya menyampaikan setiap salawat yang dibaca oleh umatmu kepadamu di Raudhah. Artinya setiap kita mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi, maka kemudian kalimat itu dan kita sendiri, foto wajah kita sudah mampir di hadapan Rasul. Malaikat yang menyampaikannya. Itu berarti kita sedang membina silaturahmi kedekatan kita dengan Rasulullah SAW. Nabi lebih kenal kepada umatnya dibandingkan dengan yang lain. Maka kemudian ketika kita sholat ada salawat di dalamnya. Ketika kita berdoa dianjurkan untuk membuka dan menutup dengan salawat itu. Yang secara hakikat salawat itu adalah bukti daripada shadnya shadikun, kejujuran yang diajarkan oleh Nabi. Lamnya layyinul qalbi, kelembutan hati yang dicontohkan oleh Nabi. Waunya waro, hidup bisa menjaga diri baik dari makanan, perbuatan, ucapan agar senantiasa baik. Haknya adalah tarkuz dzunub, meninggalkan dosa. Sehingga ketika orang bersalawat diharapkan hadir di hatinya adalah kejujuran, kelembutan hati, bisa menjaga dirinya dan juga bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Maka Nabi mim yang kedua itu menghapuskan segala kesalahan. Dalam kitab berjanji, assalamu alayka ya mahiz dzunub, assalamu alayka ya mahiz sayyi'at. Kemudian jamaah sekalian, huruf terakhir adalah huruf dan ad-da'i ilallah. Artinya adalah Nabi adalah dai, orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Nabi adalah punya tugas untuk dai. Setiap kita adalah dai, mengajak orang menuju jalan Allah. Kenapa demikian? Ya karena hanya itu jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita sampai akhirat. Kita punya tugas untuk menjadi seorang dai dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kita dakwah kepada diri kita sendiri, dakwah kepada keluarga kita, anak, istri kita, dakwah kepada kawan kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, dengan apapun. Dakwah ada dua, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qaul, ada dakwah dengan tingkah laku. Ketika ucapan sulit untuk dipahami, maka silakan bertingkah laku yang baik. Nabi berhasil berdakwah adalah dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka lewat akhlak itulah Nabi dikenal. Jangankan kawan lawan pun segan dengan Nabi karena melihat begitu hebatnya akhlak budi pekerti Rasulullah SAW. Sehingga Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau mempunyai budi pekerti yang begitu luhurnya. Sehingga keberhasilan dakwah lebih ditopang dengan akhlak budi pekerti yang baik. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Lisan perbuatan akan lebih fasih daripada lisan ucapan. Maka Nabi ad-da'ilah itu 4 huruf itu. Kemudian ketika disejajarkan, dibaringkan, maka kalimat Muhammad membentuk manusia. Mim pertama adalah kepala, kemudian haknya adalah dada, kemudian mim kedua adalah bokong manusia, kemudian dal adalah kaki manusia. Itulah keistimewaannya. Dan kemudian yang terakhir adalah setiap namanya disebut selalu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrul anbiya tanzulur rahmat, menceritakan, menyebut nabi, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa zikrul anbiya wal ibadah, menyebut nabi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menyongsong datangnya bulan Maulid, kelahiran baginda Rasul. Mari hati kita dekatkan dengan beliau. Ada sebuah buku mengatakan dalam judulnya Mengundang Rasulullah dalam Mimpi. Tidak lain isinya adalah ketika hati kita ada mahabbah, kecintaan kepada Rasul, dengan melihat, membaca, melihat, kemudian mempelajari sirah nabawinya, melihat akhlak budi pekertinya, maka akan tumbuh rasa cinta itu, dan rasa cinta itulah yang mengundang hadirnya Rasulullah SAW ke dalam tidur kita, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang diakui dan senantiasa umat yang istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Senantiasa mudah-mudahan itu mengantarkan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian yang bisa saya sampaikan dalam rangka mengisi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan menyongsong bulan Maulid kita senantiasa bisa diberikan banyak keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'alaina اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. دعوه بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.